Jadi kita harus menuliskan dimensi ya. Jadi ini alokasi 5/40 di memori. Oke. Nah, kemudian kita melakukan perulangan. Di dalam tiap perulangan itu apa yang saya lakukan? Saya mengisi nilai elemen array ya. Yang saya lakukan adalah apa ini? Di baris ke-6 my array i ya. Untuk elemen ke i yang saya lakukan adalah saya masukkan dengan nilai i tambah 2. Jadi pada elemen yang pertama x-nya 0, yang dimasuk adalah nilai i tambah 2 alias 0 ditambah 2 ya, maka nilainya 2. Untuk i yang kedua i1 ya, maka 1 tambah 2 3 berarti ya, dan seterusnya. Nah, kita coba tampilkan yang tadi, maka keluarannya seperti ini. Ini dia, ke 0 untuk i sama dengan 0, dia dengan 2 karena i tambah 2 ya, 0 tambah 2, kemudian 3, 4, 5, 6 untuk i sama dengan 4 ya, 4 tambah 2 kan 6. Jadi kita belajar bagaimana cara membaca dan menulis nilai elemen-elemen. Kedua-duanya sama, kita gunakan indeksnya ya, ditulis di kurung siku ini. Oke. Nah, selanjutnya sudah ya, berhenti sejenak dulu untuk memberi kesempatan kalian oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya berhenti dulu sedikit supaya kalian bisa bertanya. Ada yang bingung, silakan. Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Baik. Saya lanjutkan. Lanjutkan ya. Nah, kita bahas sekarang array multidimensional. Array kita lihat tadi itu array itu array satu dimensi ya, array satu dimensi. Sedangkan dalam pembahasan kali ini kita juga akan membahas array multidimensional. Mohon maaf, dalam contoh ini tidak lengkap, tidak semuanya ditulis. Coba saya perbaiki dulu supaya kalian tidak bingung. 5 kali ya. Nanti saya dicontoh contoh saya akan perlihatkan ke kalian. Masih bisa lihat ya slide saya ya. Abaikan dulu bagian yang ini contoh, tapi di bawah ini kalian bisa lihat yang di bawah ini my array. Nah, sekarang ketimbang cuma satu baris, kita sekarang punya 5 kali 4. Ini makanya ada kesalahan. 5 kali 4 jadi 5 kolom 4 baris.
dan sudah diisi dengan data bilangan contoh bilangan ya. Masing-masing tentu ada indexnya ya, baik kolomnya maupun barisnya. Kita langsung saja pada contoh misalnya ini. Nah, ini misalnya contoh ini 4 di baris ke-4 sampai baris ke-9, ke-4 sampai baris ke-9 saya mendeklarasikan array multidimensional. Dimensinya 5 kali 5 ya, 5 kali 5 saya tuliskan seperti itu. Kalau cuma satu kan, satu dimensi, sekarang 2 dimensi, 5 kali 5, jadi ada barisnya, ada kolomnya, dan cara menuliskan inisialisasi array seperti ini. Kita pakai kurung kurawal untuk tiap baris, ya, tapi untuk setiap kali selesai barisnya kita koma, kemudian dilanjutkan dengan baris berikutnya. Nah, untuk semuanya saya tuliskan di dalam kurung kurawal juga. Saya akan lihat format penulisannya dalam contoh ini. Jadi ada pemisah untuk elemen, ada pemisah juga untuk barisnya. Oke. Nah, untuk melakukan traversal terhadap array multidimensional seperti ini, tentu kita membutuhkan lebih dari satu perulangan, dan perulangannya dibuat loop di dalam loop, ya. Jadi ada perulangan di dalam perulangan, ya. Mengapa? Nah, untuk setiap perulangan ini misalnya di baris ke-11 kita akan melakukan perulangan yang lain, ya, gitu. Nah, jadi ini bagian deklarasi dan inisialisasinya. Oke. Jadi ada deklarasi integer ya, dan ini data-datanya, inisialisasi. Kemudian kita akses anggota array multidimensinya di sini, dan perhatikan kita juga menggunakan format multidimensional situ, ya. Kita pakai untuk barisnya dan bentuknya. Oke. Nah, jadi kita fokus ke traversalnya dulu, ya. Jadi dibutuhkan 2 perulangan satu di dalam yang lain, ya, untuk melakukan traversal terhadap array multidimensional ini. Nah, tentu dibutuhkan 2 variabel iterasi yang berbeda. Dalam contoh ini saya memilih I dan J, ya, I dan J, untuk melakukan array traversal pada array 2 dimensi. Kalau Anda punya array yang 3 dimensi katakanlah, maka berarti kita membutuhkan 3 for, di mana masing-masing for satu variasi sehingga totalnya 3 variabel iterasi. Mungkin Anda pilih I, J, dan K, dan ya. Nah, sama dengan yang tadi, ya, dari 0 selama I kurang dari 5, I tambah 1. Ini juga J sama dengan 0 selama J kurang dari 5, J tambah 1, dan kita akses di bagian ini di sini, ya, dengan 2 dimensi. My array I, J. Tapi keluarnya seperti ini, ya. Jadi di bagian ini kita cek anggota array ke-42, 45, ini di 45. Kemudian anggota array ke-43, 47, ini dia. Kemudian anggota array yang terakhir, indeks 44, 49, ini dia. Ya. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita
masuk lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Silakan pertanyaan. Sejauh ini semoga Anda sudah bisa membedakan mana tipe data, mana struktur data, ya. Untuk tipe data, sampai sejauh ini kita sudah mengenal berbagai tipe data, misalnya integer atau floating point, ya. Mana satu instansi tipe data itu merepresentasikan satu item tunggal. Makanya tipe data disebut atomik. Contoh, kalau kita punya variabel, kita namakan my integer, tipe datanya integer, maka di sepanjang program, my integer hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Ya, misalnya 2. Atau kemudian kita ambil nilainya 3, 4. Tapi di sepanjang waktu cuma bisa menyimpan satu nilai, ya, berapapun nilainya. Sedangkan, itulah yang disebut data. Ya. Jadi setiap tipe data dia mendefinisikan 2 karakteristik. Domain dari tipe data tersebut artinya himpunan nilai, himpunan dari semua nilai yang mungkin dimasukkan ke dalam tipe data tersebut. Jadi kalau disebut integer berarti yang domain nilai yang bisa dimasukkan ke dalam variabel ini bertipe data integer. Nah, selain itu, kita juga mendefinisikan sekumpulan operasi yang dimungkinkan terhadap nilai-nilai tersebut. Ya. Nah, misalnya untuk integer, ya. Integer, sekali kita definisikan sebagai integer sebuah variabel, maka operasi yang bisa diterapkan ke dalam variabel ini hanyalah operasi-operasi yang bisa diterapkan untuk integer. Ya. Untuk teks misalnya bisa kita terapkan ke my integer, ya, karena dia bertipe data integer. Ya, demikian pula untuk semua tipe data yang lain. Jadi tipe datanya menunjukkan jenis nilai apa yang bisa dia tampung dan operasi apa yang bisa diterapkan ke itulah tipe data. Nah, jadi contoh tipe data integer, domainnya adalah subhimpunan terbatas dari bilangan-bilangan bulat matematis dengan batasan nilai terbesar tertentu. Di dalam C++, nilai minimum untuk integer ini ya, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2 miliar ya, 2 miliar 147.493.648 ya, gitu ya. Dan nilai maksimumnya adalah positifnya, ya. Positif 21.474.000.000, positif 2.147.483.647. Nah, operasi yang bisa diterapkan data integer ini ya ini, ya, operasi assignment misalnya, operasi perjumlahan, operasi pembangunan dan lain-lain. Nah, sekarang apa bedanya tipe data dengan struktur data? Kalau struktur data, dia memiliki elemen atau komponen yang terdiri atas item-item data. Nah, item-item ini biasanya bertipe data atomik, ya, atau bisa saja berstruktur data, memiliki struktur data. Dia juga memiliki aturan yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen berhubungan satu sama lain dan terhadap struktur secara keseluruhan. Sebagai contoh, integer array yang kita pelajari tadi,
Itu adalah contoh struktur data. Ya, struktur data. Contohnya, array. Domainnya adalah sekumpulan komponen bernilai dengan jumlah tetap. Kita pelajari jumlahnya harus tetap dan terbatas, serta memiliki tipe data yang sama. Contoh array integer yang kita pelajari, atau array dari array integer, ya, multidimensional yang sudah juga kita pelajari. Nah, sekumpulan yang adalah bilangan bulat negatif. Jadi struktur data array itu memiliki sekumpulan indeks untuk mengakses komponen-komponen. Nah, struktur, jadi ada hubungan satu kesatuan ya, antara setiap indeks dengan komponen itu. Jadi tiap komponen itu ada indeksnya. Jadi ada hubungan antara indeks dengan komponen array. Makanya kita menggunakan indeksnya ini untuk mengakses komponen. Dan operasi yang dapat diterapkan adalah operasi misalnya untuk mengambil nilai, ya, dari komponen array. Kita menggunakan indeksnya. Dan juga untuk menyimpan nilai, ya, kita menggunakan juga indeksnya untuk menyimpan nilai ke dalam komponen itu. Nah, jadi kenapa harus ada struktur data, ya. Struktur data ini sangat penting dalam mendesain dan membuat program, ya. Karena informasi dalam dunia nyata kerap kali diorganisasi ya, dalam item berhubungan. Nah, makanya permasalahan-permasalahan di dunia nyata ini modelkan dengan menggunakan struktur data dan algoritma. Makanya di kebanyakan universitas kedua topik ini, algoritma dan struktur data ini dipelajari secara bersama. Makanya kemampuan kalian untuk memilih struktur data yang tepat, algoritma yang tepat untuk permasalahan ini sangat penting, ya, untuk dimiliki supaya kalian bisa membuat program yang baik. Oke, sampai di situ dulu kuliah saya pada hari ini. Jadi kita berbicara mengenai array. Dan nanti akan ada tugas ya buat kalian, kuis dan tugas. Saya sampaikan dulu bahwa di e-learning sekarang sudah saya aktifkan tugas. Jadi silakan dilihat di portal e-learning. Kuis ya, kuis topik 3. Nah, juga tugas 3, tugas abstraksi kendali. Tapi tugas 2-nya belum ada. Saya langsung di tugas 3 untuk topik nomor 3, abstraksi kendali. Kemudian ada juga kuis topik 4. Jadi ada 2 kuis topik 2, kuis topik 3, kuis topik 3 dan kuis topik 4. Kuis topik 4 itu mengenai abstraksi ya. Kuis topik 3 mengenai abstraksi kendali. Minggu lalu saya tidak masuk, jadi tidak sedang memberi kuis. Tapi silakan dicek di e-learning sekarang tidak ada. Dan tugas untuk abstraksi kendali mungkin saya tampilkan di sini. Bentar. Tampilkan dulu.
Jadi yang akan kalian kerjakan itu kuis topik 3, tugas 3 abstraksi kali, dan kuis topik 4. Oke, untuk abstraksi fungsional. Standby juga kalau sudah ada tugasnya, saya akan umumkan di grup tugas 4 ya. Mungkin supaya lengkap nanti akan ada juga tugas 2. Tugas. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian kalian dan absen. Sebentar. Ambil dulu absennya. Saya letakkan di chatting kita aja. Oke, saya akhiri dulu kuliah. Setelah ini saya letakkan kode presiden di grup. Terima kasih. Sampai depan ya. Terima kasih. Terima kasih.